Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membaca tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu. Kita intip isi hati dia terhadap kamu seperti apa kali ini. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapapun dia ya, mau ini mantan, pasangan, atau gebetan, siapapun boleh. Nanti energi yang terkuat mungkin yang akan tertarik. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi orang ini tuh ngerasa semakin kuatlah koneksi ataupun perasaan dia terhadap kamu, dan ini baru dia sadari ya, entah akhir-akhir ini atau beberapa minggu akhir ini atau bahkan mungkin beberapa bulan akhir ini. Intinya dulu memang sebenarnya perasaan rasa suka, perasaan tertarik sama kamu itu ada, cuman dia menganggapnya itu sepele. Dia menganggap itu kayak hanya sekedar tertarik aja, hanya sekedar suka gitu ya, tapi dia tidak lebih mendalami perasaan itu. Akhirnya dia sering mungkin mengabaikan kamu. Dan kali ini entah sudah berapa lama kalian terjalin hubungannya ataupun sudah kenal dengan orang ini, entah udah berapa lama. Dan aku lihat akhir-akhir ini atau mungkin ya kisaran tahun inilah ya, itu dia sudah mulai paham dengan perasaan dia. Oh ternyata kok ya aku sering banget kepikiran kamu, sering banget rindu kamu, kayak gitu ya. Jadi perasaan dia itu semakin kuat ke arah kamunya gitu. Dan akhirnya dia menyadari bahwa koneksi di antara kamu dan dia itu sangat-sangat kuat. Kemudian di sini dia ini ada suatu masalah nih di apa namanya, di keuangan atau materi dia ya, yang bersifat materi. Cuman masih dia tutup-tutupin gitu ya, dia nggak terbuka sama kamu kalau masalah materi ini ya. I feel you even though we apart. Oke, gini, entah situasi kalian seperti apa sekarang sebutannya, mau ini masih pasangan, mantan, ataupun masih baru gebetan, tapi intinya di sini walaupun kita terpisah, baik ini secara jarak ataupun kita terpisah secara fisik gitu ya, jarak fisik seperti itu. Intinya kita nggak dalam satu circle, nggak dalam satu tempat gitu, tapi dia selalu merasakan adanya hadirmu di sisi dia, di kehidupan dia, di tempat dia sekarang berada. Jadi kamu itu kayak memberikan apa ya, kayak imajinasi gitu ya. Dia sering ngehaluin kamu kalau kamu itu ada di dekat dia, di sisi dia, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia pengen banget banyak bercerita dengan kamu, pengen banget deep talk seperti itu ya, deep talk, atau ada suatu kabar-kabar atau cerita-cerita tentang dia selama ini, apapun itu. Tapi ini kalau aku lebih ngelihatnya, dia pengennya ngebahas tentang yang baik-baik aja yang terjadi di dalam kehidupan dia. Kalau yang masalah kekecewaan, kesedihan, atau penderitaan gitu dia kayak nggak mau terbuka. Tapi ini kayak tentang pencapaian ataupun kebahagiaan atau pendapatan, apalah ya, pokoknya intinya yang berita-berita bahagia dia pengen share, pengen cerita sama kamu. Banyak aku lihat di sini. Cuman jadi aku lihat di sini dia yang mengambil keputusan untuk
menarik diri dari kamu, ya. Entah kenapa, bisa jadi ini karena juga faktor masalah materi dia ini punya masalah materi yang ngebuat dia akhirnya harus pergi dulu dari kamu, dan situasi kamu dengan dia sekarang ini sudah berjarak ya, sudah berpisah mungkin juga, intinya seperti itu. Intinya ya nggak ada komunikasi lah, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan seperti itu. Ataupun kalau misalkan ada, tapi sesekali aja, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, seperti itu ya. Intinya ya adet-adetan lah komunikasinya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh sebenarnya menganggap kamu adalah the one, ya, satu-satunya orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, orang yang bisa membuka kembali hati dia untuk menerima cinta, gitu ya. Mungkin dulu dia ini sering cari pasangan nih yang kira-kira seklik dengan dia, sesuai dengan kriteria dia, seperti itu. Jadi mungkin kamu kemarin pernah merasakan bahwa kamu itu kayak dipermainkan, kamu itu kayak diduakan, dihianati, kayak cuma sebagai pelarian, pelampiasan, semacam itu ya. Nah, kali ini aku melihat bahwa orang ini tuh udah sadar bahwa dia cinta banget sama kamu, dan cuma kamu loh yang bisa membuka hati dia yang dulu pernah tertutup, seperti itu ya, seperti gembok dan kunci ini ya, heart with a key. Jadi dia gemboknya, kamu kuncinya. Ketika dia sudah banyak kali melalang buana mencari pasangan dia, si kunci ini, ternyata ya kamu kunci ini, kayak gitu. Jadi mungkin dulu kamu pernah merasa terhianati, kayak cuman dimainin, kayak cuman apa ya, ya nggak dihormatin gitu ya. Tapi mentok-mentok endingnya juga dia ke arah kamu lagi gitu. Ternyata ya dia baru sadar ternyata ya kamu yang dia sukain, yang dia cintain, kayak gitu. Oke, kuat banget energinya saat ini kalian sudah berpisah. Sudah ada jarak di antara kalian, baik ini secara koneksi ataupun secara fisik ataupun jarak ya. Kalian sudah berpisah dengan dia, dan aku lihat di sini hati dia hancur, sedih banget, dia merasa kehilangan kamu banget, selalu kepikiran kamu terus gitu ya. Gundah gulanah lah dia ya, kayak kebingungan atau kesepian, seperti itu ya. Aku ngeliat orang ini ya, karena dia ngerasa kehilangan kamu banget gitu. Mungkin dulu kamu sering ini kali ya, memperhatikan dia, terus selalu nanya kabar dia ya, selalu memberikan waktu lah ya. Kamu selalu menyisihkan waktu untuk dia, tapi ternyata ya diabaikan karena dia masih suka cari ABC yang sesuai dengan dia, yang seklik dengan dia, sesuai dengan karakter yang dia inginkan sebagai pasangan gitu. Dan sekarang endingnya juga ya berpisah gitu. Terus ada The Grim Reaper, rapper. Konfirmasi banget ini ya, bahkan kalau Grim Reaper ini gini, hubungan kalian memang sudah berakhir ya di sini, dan kayak udah nggak, entah ini kayaknya kamu deh ya, dia merasa bahwa dari sikap yang kamu tunjukkan sekarang, kamu kayak nggak mau lagi memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan ataupun untuk kembali gitu. Jadi dia melihat kamu itu kayak sudah move on, kamu kayak sudah tidak membutuhkan dia lagi gitu. Dan gini, kamu memilih untuk berubah, berkembang, bertumbuh demi hidupmu sendiri gitu.
kamu lebih sekarang fokus aja sama hidupmu, kayak gitu dia ngelihat kamu ya. Terus itu ada golden mirror. Orang ini memang narsis banget. Terus juga kalau aku lihat orangnya itu terlalu mementingkan diri sendiri ya narsis ya, terlalu mementingkan diri sendiri. Terus itu mungkin juga cinta ini bertepuk sebelah tangan seperti itu ya. Mungkin dulu kamu ngerasa bahwa cintamu yang tulus itu hanya bertepuk sebelah tangan, dan sekarang dia yang merasakan bahwa cinta dia terhadap kamu kayak udah bertepuk sebelah tangan seperti itu. Jadi kayak bumerang gitu ya. Ya kayak bumerang, kayak bom yang akan meledak gitu ya. Jadi kayak banyak apa sih ranjaunya gitu dia ngerasa ya. Rasa cinta dia tuh kayak banyak ranjaunya. Jadi kalau dia salah melangkah udah meledak aja tuh bom gitu ya. Nah ini ya, jadi kemarin dia salah melangkah akhirnya bom itu meledak. Nah seperti itu ya. Jadi makanya aku bilang ini kayak bom cinta ya, kayak ranjau seperti itu. Banyak sekali kalau aku lihat di sini dia ini melakukan kesalahan sama kamu. Ascending trans, oke. Jadi orang ini tuh pengen berkembang, pengen berubah ya. Dia pengen mungkin dulu dia pernah ngelihat hubungan dia bersama kamu itu banyak sekali hambatan, makanya dia kayak belum siap untuk memperjuangkan kamu. Dan kali ini kalau aku lihat dia ingin mengatasi hambatan yang ada di hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat banyak sekali pembelajaran dari apa yang pernah terjadi di hubungan kalian selama ini. Dia itu akhirnya sudah sadar, dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan dia, dan dari apapun yang pernah kamu lakukan dengan tulus untuk dia udah sadar itu semua, bahwa ya harus ada keseimbangan di antara kalian kalau memang ingin menjalani suatu hubungan. Terus juga aku lihat di sini dia ingin adanya fase baru di hubungan kalian. Kalau yang selama ini tuh kalian mungkin sama-sama belum bisa komitmen atau dia belum siap untuk berkomitmen, dan kali ini dia berharap dia bisa bersama-sama dengan kamu untuk memperjuangkan hubungan ini biar bisa terjadilah suatu komitmen itu, kayak gitu ya. Intinya dia pengen berubah dari apa yang dulu pernah banyak dia lakukan kesalahan di hubungan kamu dengan dia. Dia pengen adanya kesempatan untuk diberikan olehmu, untuk disetujui olehmu, bahwa dia ingin memberikan suatu fase baru ya, hubungan yang baru, tanpa harus mengungkit-ungkit masa lalu, tanpa harus mengulang-ulang lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu, kayak gitu. Intinya di sini dia pengen adanya suatu fase baru yang diberikan kesempatan olehmu, kayak gitu. Terus juga aku lihat kayak dia ini sedang mempersiapkan suatu penyatuan kembali dengan kamu ya. Kayaknya orang ini lagi buat strategi nih ya, strategi dalam hidupnya. Gimana caranya kalian bisa balikan lagi, gimana caranya biar kamu gak marah lagi sama dia, gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, seperti itu. Karena dia melihat di sini kamu kayaknya lagi fokus atau lagi love self gitu ya, love self pada dirimu sendiri gitu. Dan kayaknya memang situasi antara kamu dengan dia sekarang ini memang butuh untuk mencintai diri masing-masing terlebih dahulu ya. Makanya ketika dia masih sayang, masih cinta sama kamu, terus saat ini berpisah, itu dia tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan tindakan yang berarti seperti itu ya. Karena dia melihat kondisi dari hubungan kalian ini kayaknya memang butuh
ruang masing-masing kayak gitu. Kayaknya kamu butuh ruang karena kamu mungkin lagi marah, dia nganggapnya kayak gitu ya, kamu kayaknya lagi marah, kamu lagi kesel, atau apa kayak gitu ya. Jadi kayaknya kamu butuh ruang, makanya di sini dia mundur. Terus dia juga kayaknya lagi ya punya masalah, dia lagi fokusin masalah dia juga, jadi dia juga butuh ruang. Jadi dia ngerasa bahwa kayaknya kita memang butuh ruang masing-masing terlebih dahulu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada keinginan yang serius sama dia untuk menaikkan level dari komitmen kalian, dari hubungan kalian ya. Kalau misalkan kemarin kalian baru PDKT-an ya mungkin mau pacaran, atau ya mungkin langsung pertunangan di sini ya, atau mungkin langsung melamar ke pernikahan seperti itu. Intinya dia ingin adanya suatu kenaikan level di dalam hubungan kalian. Terus juga dia merasa bahwa kamu orang yang tepat untuk dia cintai. Kamulah orang yang sesuai dengan kriteria dia. Kamulah orang yang memang dia inginkan ya. Oke, menurut dia kamu itu bukan orang yang sempurna, tapi kamu orang yang mendekati yang terbaik gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Dan kamu itu mampu memberikan dia perasaan bahagia. Terus dia juga akhirnya bisa merasakan dari kamu ketulusan cinta ya, dari kamu. Terus itu juga kalau aku lihat kamulah yang mampu merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Kamulah yang mampu membuat dia berubah dalam hidup gitu ya. Jadi dulu dia ini memaknai hidup itu senarsis itu, sesendiri itu kayak gitu ya, hanya fokus pada diri sendiri aja. Tapi ketika dia mengenal kamu, dia sadar bahwa dia butuh seseorang ya yang benar-benar mau tulus gitu untuk dia, untuk memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan telinga ya, maksudnya itu mendengarkan ya gitu. Kamu mau mendengarkan dia, dan ketika kamu yang curhat pun dia itu kayak terdorong aja, mau aja gitu ngedengerin kamu, walaupun itu hanya sebuah omong kosong atau sebuah intermezzo ya, hanya sebuah lelucon humoris ya, cerita-cerita humoris kayak gitu ya. Intinya cerita-cerita hanya untuk menghibur gitu ya, bukan hal-hal yang serius atau penting. Itu dia mau ngedengerin gitu. Oke. Cuman maaf kata dia ya, kalau saat ini dia itu memang lagi fokus sama finance dan karir ya. Kenapa dia walaupun cinta sama kamu tapi dia belum memberikan action atau usaha yang berarti buatmu, karena di sini dia lagi berkelut dengan finance, dengan keuangan dan pekerjaan dia gitu ya. Mungkin ya keuangan dia lagi nggak baik-baik saja, atau dia lagi ada masalah gitu ya dengan keuangan. Dia perlu menstabilkan keuangan dia. Terus itu juga mungkin di karir dia baru merintis atau baru memulai kembali karir, atau karir dia lagi bener-bener sesibuk itu ya. Mungkin bisa jadi karir dia diambang PHK kayak gitu ya. Intinya ada masalah lah ya di finance dan karir dia. Jadi makanya di sini dia lebih fokus pada itu. Dia berharap bahwa kamu mau untuk memahami dia kali ini. Dia berharap kamu mau untuk lebih mengenal dia, lebih memahami, lebih lebih tahu lah ya tentang kondisi dia dengan keadaan dia kayak gitu. Dan dia pun seperti itu.
dia pengen mencoba untuk memahami kamu, mengerti kamu, karena ya itu tadi, dia beranggapan memang kayaknya sekarang nih kamu butuh untuk ruang sendiri bagimu, kayak gitu ya, kamu kayak nggak mau diganggu dulu, jadi makanya dia di sini dia memberi ruang itu, dan dia pun berharap seperti itu, kamu mampu memahami dia, itu kalau aku lihat ya. Terus itu juga kita lihat dari tarotnya ya. Oke. Kalau the lovers, aku lihat di sini berarti orang ini tuh walaupun kalian berpisah, kalau dibilang cinta dia masih cinta banget. Bahkan secara seksual, gairah itu masih sangat kuat sama kamu ya. Walaupun saat ini keadaan kalian tidak bersama, kalian tidak dalam suatu penyatuan gitu. Jadi perasaan dia masih sama, masih sayang, masih cinta sama kamu, kayak gitu. Wow. Oke, kemudian ada Three of Pentacles. Cuman dia ngerasa kayak hubungan kita itu rumit gitu ya. Hubungan kita itu kalaupun misalkan baik-baik saja, masalah itu datangnya secara pribadi, datangnya ke pribadi kalian masing-masing, akhirnya berpengaruhlah pada hubungan gitu. Makanya di sini dia kayak butuh seseorang nih untuk memberikan dia solusi atau cerita atau pengalaman gitu ya, pengalaman agar dia bisa membandingkan atau menyamakan situasi dia bersama kamu dengan pengalaman orang lain itu gitu, atau mungkin dia butuh konselor ya di dalam hubungan ini, karena dia ngerasa kayak ini masa-masa atau lagi banyaknya halangan rintangan di hubungan kalian gitu ya, atau mungkin di dalam kehidupan kalian pribadi itu sering banget ada masalah, entah mungkin ini lebih ke dia kali ya, dia ini kayaknya banyak banget masalah sehingga berpengaruh pada hubungan kalian kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan, bahkan di sini ada niatan dari dia untuk melamar kamu ya. Bahkan di sini aku sering aku ngelihat bahwa dia ini sering banget kayak menghayal gitu ya, masa depan dia bersama kamu menjadi pasangan sahnya, seperti itu kalau aku lihat. Dan sejujurnya dia sangat-sangat nyaman banget berada di sisi kamu. Dia sangat merasa nyaman, merasa bahagia ya, ada kamu yang selalu ada untuk dia kayak gitu. Jadi kamu itu kayak bukan pengganggu, cuman karena memang ada masalah di kehidupan dia, akhirnya hubungan ini terganggu dan kamu pun kena dampaknya gitu. Bukan karena kamu itu pengganggu di dalam hidup dia, enggak, justru dia merasa nyaman banget sama kamu gitu ya, nyaman banget. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya di sini itu apa ya, dia ini juga sebenarnya terkadang masih sulit untuk mengontrol emosional dia gitu ya. Makanya ketika dia lagi bahagia-bahagianya sama kamu, tahu-tahu ada masalah secara pribadi, entah ini dari karir, entah ini dari keuangan, entah ini dari keluarganya gitu ya, akhirnya dia takut amarah dia, rasa kekesalan dia, rasa kebencian dia dari masalah yang dia miliki itu akan berimbas ke kamu kayak gitu. Makanya jadi kalau dia lagi ada masalah itu tahu-tahu ngilang aja, tahu-tahu pergi gitu ya. Tapi sebenarnya jujur dia ini pengen banget berdedikasi di dalam hubungan ini, pengen banget memberikan kamu effort gitu ya. Cuman kayak ada ketidakmampuan aja dari situasi dia, dari kemampuan dia ini kayak tertahan, kayak nggak bisa gitu memberikan effort. Tapi jujur sebenarnya orang ini setia kok ya, setia sama kamu.
Bahkan dia di sini kalau aku lihat mampu menjadi seorang ayah yang apa ya, sayanglah dengan anaknya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu mengharapkan dia menjadi seorang pasangan, ini bagus sih, bagus gitu ya. Dia sayang banget sama keluarga orangnya. Orang ini sangat sayang pada keluarga gitu. Terus itu aku lihat juga di sini ya, orangnya memang penuh dengan kasih sayang. Orangnya itu sayang banget sama kamu, orangnya itu cinta banget sama kamu. Nah, ada nine ya, itu ya, nine of wands ya. Nah, kalau nine of wands ini dulu memang dia berpikiran sama seperti orang-orang pada umumnya, bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan kayak gitu ya. Tapi setelah dia sudah lama mengenal kamu, sudah banyak yang kalian alami berdua, di sini akhirnya dia sadar bahwa memang kalau di dalam hubungan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan dari kedua belah pihak. Jadi harus sama-sama saling memperjuangkan, saling bekerja sama untuk kelangsungan hubungan ini dalam jangka waktu panjang kayak gitu ya. Dia, aku lihat udah sadar sih ya atas kelakuan dia yang selama ini sering mengabaikan kamu, sering cuek sama kamu, sering tiba-tiba hilang gitu ya. Dia udah sadar, dan kali ini tuh dia pengen memberikan suatu effort ya, effort besar lah ya, langkah besar di dalam hubungan ini. Cuman kayak masih tertahan kayak gitu aja sih. Dia pengen memberikan suatu langkah besar di hubungan ini untuk kemajuan ya, lebih tepatnya sih untuk kemajuan dari hubungan ini. Ya itu tadi kayak apa itu tadi, ascending ya, ascending. Seperti ascending tadi aku bilang, dia pengen adanya fase baru ya di hubungan kalian, pengen adanya pertumbuhan di dalam hubungan ini. Makanya dia pengen ada suatu langkah besar yang ingin dia berikan ke kamu. Apa langkah besar itu? Kayaknya ini tentang suatu kestabilan finansial, tentang keluarga ya. Dia ingin menjadikan kamu sebagai keluarganya, dia ingin menjadikan kamu sebagai pasangan hidupnya, dan dia ingin menjadikan kamu pasangan yang bahagia dan tidak kekurangan secara finansial. Jadi dia pengen menunjukkan komitmen dia, mengajak kamu untuk berkomitmen jika dia lihat bahwa dia sudah mampu secara finansial ya. Oke, mungkin nggak cuma secara finansial ya, tapi orang ini sebenarnya juga lebih dewasa sih dari kamu. Terus secara emosional juga dia bisa mengontrol emosional. Jadi kalau misalkan ini bukan tentang kalau selain keuangan, dia itu kalau aku lihat sebenarnya sudah stabil, terutama secara emosional ya. Tapi kalau ngomongin tentang finansial, dia ini lagi berusaha, lagi mulai dari nol kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dia akan siap berkomitmen dengan kamu ketika finansial dia sudah membaik, dikiranya sudah mapan, dikiranya sudah stabil, maka dia siap untuk berkomitmen. Jadi orang ini tuh sedang dalam proses, sedang dalam perjalanan menuju pengesahan untuk menjadikan kamu sebagai pasangan legalnya, pasangan sah dia, seperti itu ya. Terus itu juga ada The Tower nih, reverse. Jadi aku sulit untuk menyebutnya ini kalian sudah berpisah, kalian sudah berakhir atau gimana. Soalnya kalau aku lihat dari The Tower reverse ini, ada seseorang yang ingin mengakhiri hubungan ini, tapi satu orang lainnya tidak mau berkata oke, kita berakhir. Jadi gini, kalau misalkan kamu yang menganggap bahwa hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah selesai, berarti dia yang menunda-nunda untuk berkata ini sudah selesai. Jadi dia tidak mau bilang bahwa hubungan ini selesai, hubungan ini masih berlanjut ya. Mungkin dia butuh waktu aja gitu, butuh waktu. Jangan bilang ini selesai ya. Jadi hati dia tuh berkata jangan bilang ini selesai, tapi mungkin ini lebih ke aku menundanya
gitu ya, aku menundanya. Kamu tetap aku pegang, tapi aku longgarkan pegangan itu, tapi bukan berarti aku lepaskan gitu ya. Paham ya. Kamu aku persilahkan untuk fokus aja dulu pada dirimu sendiri, tapi tidak aku lepaskan gitu. Jadi dia masih memegang erat, sebenarnya masih memegang erat kamu, cuman dia longgarkan aja. Jadi situasinya kayak menggantung kayak gitu ya. Kamu bilang ini udah berakhir, tapi dia bilang ini belum berakhir. Dia tidak terima kalau hubungan ini kamu bilang berakhir gitu ya, karena dia memang tidak mau mengakhiri hubungan ini bersama kamu. Dia belum siap dan belum mau, kayak gitu situasinya ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kamu. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini ya, ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.